Pramono Anung, Gubernur Jakarta, tantrik istrinya jadi pejabat pembantu di kantor gubernurnya. Apalagi tunjangan operasional Gubernur DKI Jakarta tembus 8,87 miliar per bulan atau sekitar 106,5 miliar per tahun. Namun sayang, publik ramai jauh lebih tertarik memperdebatkan biaya operasional Gubernur Jawa Barat yang hanya 1,2 miliar saja per bulan atau sekitar 33 miliar per tahun. Lagi-lagi Kang Deddy memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding Gubernur DKI Jakarta. Yang bikin heran, angka fantastis ini jarang dibicarakan di dia. Padahal dengan PAD DKI Jakarta yang mencapai 71 triliun, kenapa yang ramai justru biaya operasional di daerah lain? Sementara Jakarta seolah tenang-tenang saja. Tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Apa makan cilok dicampur emas gitu ya? Saya nggak tahu ya. Hari ini ada apa sih cilok? Ada lotek, ada es kelapa, ada pisang, ada nasi timbel. Semuanya bersumber dari lingkungan tempat tinggal saya, dan saya tinggal di lembur Pakuan, tidak di Gunung Pakuan. Jadi saya semenjak menjabat tidak mendiami rumah dinas gubernur. Untuk kebutuhan keseharian kebanyakan bersumber dari lingkungan tempat tinggal saya, karena ada sawah, ada kebun, seluruh panganan tersedia, ada kolam ikan. Jadi insya Allah saya tidak menggunakan dana APBD yang 14 miliar itu untuk makan, ya. Insya Allah anggaran APBD di Jawa Barat diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk makan-makannya gubernur. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Video saya mendapatkan atensi, komentar, dan saya menghargai juga penjelasannya. Inilah yang saya tunggu, penjelasan secara konkret bahwa ternyata dalam 14 miliar atau sekarang diturunkan menjadi 13, sekian itu bukan hanya satu saja di Bandung, tapi juga di yang ada dari Pakuan, di Bogor, di Cirebon, di Purwakarta, dan sebagainya. Bahkan Pak Deddy Mulyadi sekarang ini tetap tinggal di rumah pribadinya di Subang. Tunjangan rumah jabatan langsung minta maafkan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Ngadi-ngadi wae kamu ya. Cilok disiapkan oleh ini ya teman-temannya kayak gini ya, tapi untuk kebutuhan rumah tangganya itu ditanggung oleh APBD ya, teman-teman. Per bulannya 1,2 miliar. Coba bayangkan, hanya dari mana itu rumah tangga saja miliar, 14 itu miliar. mencapai 1,2 miliar per Gubernur Jakarta lu diemin terus. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Aneh kan ya teman-teman. Saya nggak mau bisa membayangkan itu. Kalau 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan cilok dicampur emas gitu ya? Saya nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan anggaran rumah jabatan sebesar 14 miliar, perlu disampaikan bahwa di anggaran murni 2025 untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dianggarkan sebesar 14 miliar 40 juta rupiah. Setelah efisiensi diantaranya penghapusan belanja pakaian dinas, efisiensi beberapa kode rekening, sehingga anggaran berkurang menjadi 13 miliar 700 juta, dan di surat usulan perubahan rencana berkurang kembali di bawah 13 miliar. Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan untuk yang pertama, gaji non-ASN teknis yang perlu kami bayarkan setiap bulannya, kemudian makan minum tamu, belanja bibit dan bunga, belanja cendera mata tamu, belanja ATK, cetakan, alat listrik, belanja langganan listrik dan air,
belanja perjalanan dinas tim, dan lain sebagainya. Untuk anggaran-anggaran tersebut tidak hanya digunakan di Gedung Pakuan Bandung yang saat ini dijadikan salah satu kantor wilayah kerja gubernur, tapi juga digunakan untuk 4 kantor wilayah kerja gubernur lainnya, yaitu yang pertama Balai Pakuan Pajajaran di Kota Bogor, Balai Sri Baduga di Kabupaten Purwakarta, Balai Jaya Dewata di Kota Cirebon, dan Balai Dewa Niskala di Kabupaten Garut. Untuk gubernur sendiri, sesuai arahan beliau sejak menjabat, tidak akan menggunakan Gedung Pakuan menjadi rumah dinas beliau. Beliau tetap tinggal di rumah kediaman pribadi di Lembur Pakuan, Subang. Dan segala kebutuhan rumah tangga tersebut ditanggung sendiri oleh beliau. Tuh, dengar Demikian warga ya. Jabar. Ditanggung sendiri loh. Jelas, hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang baik gimana? Ya Allah, Kang Ledi. Iwan, saya boleh nanya nggak sih? Hitung-hitungan dari mana Nanya sih? apa, Bang? Gerget banget. Itu sumpah, kalau gerget. nyari cilok yang pakai emas di mana? Ngapain nonton cilok pakai emas? Ya saya mah pengen nyobain aja. Kata bapak ini katanya ada cilok yang pakai emas. Ya, kalau itu yang lengkap, Mang. Ya Jangan baru ampun. potong, udah ngambil kesimpulan. Jangan kayak bapak itu. Bapak itu bilang cilok pakai emas itu ya untuk makanannya Asal gubernur, tapi bukan biasa aja tuh pengurus. ngomong si cilok ya. Sekarang mah adanya tahu. Hitungan dari mana itu coba? Tahu aja gitu. Iya udah, cocoknya itu. Jangan juga heran itu. Langsung Kenapa diparodikan ya sekarang teman-teman. Pak Erik tuh malah ngebahas gaji sama tunjangan gubernur Jawa Barat. Padahal kan KDM bukan gubernur pertama di Jawa Barat. Sebelumnya kan udah ada gubernur. Kenapa nggak pernah dibahas? Padahal gaji sama tunjangannya kan sama. Jangan seolah-olah gaji sama tunjangan sekarang itu permintaan KDM. Kayak gini, kalau dulu gubernur yang sebelumnya itu dia senang berbagi, Mang Iwan. Kan KDM emang yang suka berbagi mah gimana? Beda berbaginya. Bedanya gimana? Ya kan kalau KDM mah berbaginya sama masyarakat, sama rakyat kecil. Betul, Kak, betul, Yang betul, betul. sebelumnya ya berbaginya sama pejabat politik. Mantap ya. Yang dia diganggu. Bisa jadi sih, tapi kalau kata saya ini gara-gara media juga sih. Ada itu media yang ngepil gaji tuh, media yang ngepil gaji sama tunjangan gubernur ya, gara-gara itu jadinya elit kalau ngebahas gaji sama tunjangan gubernur. Waktu gubernur sebelumnya kenapa pada diem aja, kenapa nggak bahas masalah gaji sama tunjangan, kan besarannya sama. Sekarang gini, Mang Iwan tahu nggak sinetron Permang Mungsiun? Tahu aku Permang Museum mah. Langsung ya. Mang Iwan tahu nggak di situ ada yang jualan kopi yang namanya Langsung Agus sama diparodikan ya Yaya? teman-teman intinya ya. Ya oleh tahu Mang, tapi urusannya apa? orang netizen ya. Diem dulu. Jadi Agus sama Yaya itu kalau setiap jualan pasti diganggu sama preman. Pernah termos sama rinjingnya disita. Malah udah 2 kali termos sama rinjingnya dipecahin. Iya Mang, saya juga nonton. Tapi apa hubungannya ini sama gaji KDM? Iya tuh Mang Iwan. Kalau menerima apa namanya tuh harus lengkap. Kalau menerima berita itu jangan langsung mengambil kesimpulan. Malah dibalikin. Nah, karena kenapa? Kalau Agus sama Yayat jualan kopi digangguin terus sama preman. Agus sama Yayat diganggu terus sama preman. Itu karena Agus sama Yayat nggak mau bayar uang keamanan ke preman. Haha, persis. Wah, ujuk-ujuk persis di mananya? Ya kan KDM mungkin satu-satunya gubernur yang tidak ada bekerja sama dengan media, tidak ada belanja untuk media. Ya jadi konsekuensinya kerjaannya selalu diganggu sama media. Oh iya saya paham Mang. Ya jadi sama kan. Agus sama Yaya jualan kopinya diganggu sama preman karena tidak mau bayar iuran keamanan ke preman. Ya diganggu sama preman. Nah sekarang KDM Bapak Aing tidak mau bayar media, ya makanya kerjaannya digangguin terus sama media. Di mana ada ke situ ya? Makanya saya mau usul ke KDM, ke Bapak Aing, mau ngasih masukan. Mau ngasih masukan apa si Mamang? Ya kalau misalnya dia lagi tugas di luar gitu, saya sarankan untuk tidak membawa termos sama rinjing, Mang Iwan. Ya, saya mah takut ikut dipecahin kayak punyanya Agus sama Yaya.
itu bapak ini gubernur, mah bukan tukang kopi. Guys, video ini bakal bikin fans KDM kepanasan. Skip buat yang gak tahan. Jadi gue mau ngebandingin kinerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan KDM di sektor kesehatan. Mari kita mulai dari Pramono Anung. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia menginisiasi pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia Cakung, sebuah rumah sakit bertaraf internasional kelas B milik Pemprov DKI. Rumah sakit ini dibangun di atas lahan seluas 1,9 hektar di Cakung dengan 282 kamar pasien. Proses pembangunannya resmi dibangun pada Agustus 2025 dan ditargetkan selesai di pertengahan 2027. Lengkap dengan fasilitas modern seperti desain 13 lantai dan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Ini bukan sekedar rencana ya guys, tapi aksi nyata untuk meningkatkan akses kesehatan warga Jakarta. Sekarang kita bandingkan dengan kinerja Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Ternyata tidak pernah membangun rumah sakit baru dari nol. Fokusnya adalah mengganti nama RSUD Al Ihsan di Bandung menjadi RSUD Welas Asih pada Juli 2025. Ya alasannya tentu katanya untuk mencerminkan budaya Sunda yang penuh kasih sayang sambil menyentil kasus korupsi yayasan sebelumnya. Namun ini hanya perubahan nama ya guys, tanpa ada tambahan fasilitas yang signifikan atau pembangunan fisik baru. Kebijakan ini tentu saja menuai protes dari warga yang menilainya tidak ada urgensi dan berpotensi memicu kecemburuan sosial. Jadi perbandingannya jelas ya guys, Pramono Anung membangun rumah sakit sungguhan untuk masa depan kesehatan rakyat, sementara Deddy Mulyadi terjebak pada pergantian nama tanpa inovasi besar. Jadi pemimpin seperti apakah yang sebenarnya kita butuhkan? Yang beraksi nyata atau yang sekedar merubah label? Silahkan dinilai sendiri. Guys, lila ku lila aing mah keheul tah ningali jelema ieu ye. Cek beja ngaranna teh Eko Widodo urang Jakarta. Nah, orang Jakarta selalu mengkritik kebijakan KDM padahal bukan